Kinanti tak menyangka Imas yang dulu dikenal dengan sebagai sosok yang polos dan baik hati kini telah berubah menjadi monster, seorang bos kriminal yang menguasai kota Bandung. Dalam hatinya ia ingin menemui Imas, ia ingin menanyakan langsung, ingin mengingatkan tentang siapa dirinya dulu. Tapi Kinanti juga tahu Imas yang sekarang bukanlah Imas yang dulu. Bertemu dengannya sama saja seperti masuk ke sarang singa tanpa perlindungan. Kinanti tak bisa tinggal diam. Semakin hari semakin banyak korban berjatuhan atas ulah si Imas ini. Bandung bukan lagi kota yang sama. Ketakutan merajalela dan tak ada yang berani melawan. Hanya satu orang yang bisa menghentikan semua ini, Kang Mus. Dengan tekad yang bulat, Kinanti pergi menemui Kang Mus. Kang Mus terlihat tenang, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi di Bandung. Tapi Kinanti tahu, jauh di dalam hatinya, Kang Mus pasti mendengar semua yang terjadi. Tanpa basa-basi, Kinanti berdiri di hadapan Kang Mus dan berkata, "Kang, saya minta tolong, kembalilah ke Bandung. Hentikan Imas sebelum semuanya terlambat." Kang Mus berhenti bekerja, menatap Kinanti dengan tatapan yang tajam. Biasanya ia menolak tanpa berpikir panjang. Ia bersumpah untuk meninggalkan dunia itu, tapi ini berbeda. Yang berbicara di depannya bukanlah orang biasa. Kinanti, anak dari Kang Bahar, nama yang masih dia hormati. Suasana hening sejenak. Kang Mus menghela napas panjang dan berkata dengan suara yang tegas, "Baik teh, kalau teteh yang meminta, Akang tak bisa menolak." Tatapan Kang Mus kini berubah. Matanya kini penuh dengan sesuatu yang lama hilang, api yang pernah membuatnya ditakuti dan dihormati. Bandung belum sepenuhnya jatuh. Singa yang tidur kini akan kembali mengaum. Bersama Kinanti, Kang Mus akhirnya meninggalkan desa. Dengan langkah yang mantap, ia menuju kota Bandung. Kota yang dulu ia jaga, kini jatuh ke tangan Imas. Sesampainya di Bandung, Kang Mus menuju markas Imas. Suasana sudah berbeda. Preman-preman lama yang dulu patuh kepadanya kini terlihat waspada. Mereka tahu kedatangan Kang Mus bukan tanpa alasan. "Di mana Imas?" ucap Kang Mus. Sampai akhirnya seseorang berkata dengan suara bergetar, "Dia ada di dalam ruangannya, Kang." Kang Mus mengangguk, lalu melangkah maju. Tak ada satupun yang berani menghalanginya. Kinanti menatapnya dengan rasa cemas. Dia berhasil membawa Kang Mus kembali. Tapi ia juga tahu pertaruhan ini tak akan mudah. Kang Mus dan Kinanti akhirnya tiba di sebuah gedung tua di pinggiran kota, tempat yang kini menjadi markas besar Imas. Suasana di sana begitu tegang. Puluhan anak buah Imas sudah berjaga, bersenjata, dan siap bertindak kapan saja. Dari kegelapan, Imas melangkah keluar. Sorot matanya tajam, penuh kebencian. Dia bukan lagi sosok yang lembut seperti dulu. Dia kini adalah penguasa dunia hitam kota Bandung. Kinanti maju selangkah, mencoba menahan emosinya. Dengan suara bergetar, dia bertanya, "Kenapa kamu Imas? Kenapa kamu jadi seperti ini? Kau bukan kamu yang aku kenal dulu." Imas hanya tertawa kecil, sinis. Dia menatap Kinanti dan Kang Mus secara bergantian sebelum menjawab dengan nada dingin, "Kalian kemana saat suamiku dibunuh? Kalian kemana saat aku terpuruk, saat aku bertolongan? Kalian kemana?" Kata-kata Imas menggema di ruangan itu, menusuk Kinanti, bahkan membuat Kang Mus sedikit terdiam. Kinanti menelan ludah, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin membantah, tapi tak bisa. Ia tahu di balik kekejaman Imas ada luka yang belum terobati. Namun Kang Mus tetap berdiri tegap dengan suara rendah tapi penuh wibawa. Akhirnya dia berkata, "Aku mungkin gak ada waktu itu, tapi aku ada di sini sekarang, dan aku gak akan tinggal diam kalau kau mau menghancurkan kota Bandung ini." Imas mulai menyipitkan matanya. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Kalau begitu kita lihat siapa yang lebih kuat," kata Imas.
Seisi ruangan mendadak tegang. Para anak buah Imas mulai bersiap, sementara Kang Mus menggenggam tangannya erat. Kinanti hanya menghela napas. Perang besar akan segera terjadi. Gudang tua itu berubah menjadi medan perang. Kang Mus dengan tangan kosong berdiri menghadapi puluhan anak buah Imas yang mengepungnya. Tapi ekspresinya tetap tenang, matanya tajam, penuh keyakinan. Tanpa aba-aba, serangan pertama datang. Seorang preman berlari dengan besi di tangannya, mengayunkan ke arah kepala Kang Mus. Tapi dengan refleks cepat, Kang Mus menghindar, menangkap dengan tangan, lalu menghentamnya ke sikutnya. Tepat di wajahnya, preman itu langsung tumbang. Serangan demi serangan terus datang. Kang Mus bergerak lincah, menghindar, menangkis, dan melumpuhkan satu persatu musuhnya dengan pukulan dan tendangan yang presisi. Meski kalah jumlah, pengalaman dan kekuatannya membuatnya tetap unggul. Dari kejauhan, Imas yang hanya berdiri dengan tangan berlipat menonton dengan tatapan dingin, seakan ia menikmati pertunjukan ini, menunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir kepada Kang Mus. Namun tiba-tiba Cecep, Murad, dan Ujang datang bersama anak buah mereka. "Kami terlambat ya Kang," ujar Cecep sambil tersenyum tipis. Kang Mus hanya mengangguk ringan. Dengan kedatangan Cecep, keadaan berbalik. Pertarungan semakin sengit, tapi kini Kang Mus tidak sendirian. Murad, Cecep, dan Ujang mengamuk, menghabisi satu persatu anak buah dari Imas. Dalam waktu yang sangat singkat, pertarungan selesai. Semua anak buah Imas tumbang. Gudang itu pun penuh dengan tubuh yang tergeletak tak berdaya. Kang Mus berjalan mendekati Imas yang masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tetap dingin, tapi ada ketenangan. Kinanti pun mendekat, suaranya bergetar. "Imas, ini sudah berakhir, berhenti." Tapi Imas hanya menatap kosong. Air mata mulai menggenang di matanya. "Kalian menang," suaranya pelan. "Tapi aku sudah terlalu jauh. Aku gak akan bisa kembali," ucap Imas. Tiba-tiba dengan gerakan cepat, Imas mengeluarkan pistol di balik bajunya. Kinanti tersentak. "Imas, jangan!" Tapi semuanya sudah terlambat. Suara tembakan menggema di dalam gudang. Tubuh Imas jatuh ke lantai. Darah mengalir dari kepalanya. Senyum kecil tersungging di bibirnya, sementara matanya berlahan kehilangan cahaya. Kinanti berlutut menggenggam tangan Imas dengan dingin. Air matanya mulai jatuh. Kang Mus hanya berdiri diam, menatap tubuh Imas dengan ekspresi kosong. Ia tahu di balik semua kejahatannya, Imas hanyalah seorang yang terlalu lama tenggelam dalam luka dan dendam. Bandung akhirnya kembali damai, tapi ada harga yang harus dibayar, dan itu terlalu mahal.